Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus, terima kasih mencengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, senang boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Tidak tahu sampai kapan kita bisa offline, tapi jangan kendor, jangan merasa patah semangat, patah hati. Terus Anda ikuti ibadah-ibadah setiap minggunya, saya percaya akan memberkati kerohanian Bapak Ibu, yang terus akan mengalir pada jiwa dan sampai kepada fisik. Nah, saudara saya Tuhan, hari-hari ini kita melihat situasi terus berjalan, dan kalau orang bertanya sama saya, Pak, bagaimana ini situasi pandemi ini mau terus sampai kapan nih Bapak Ibu? Begini, Tuhan sudah menyampaikan melalui gembala pembina kita terkait dengan dimensi yang baru. Dimensi itu kan tentu saja kalau Anda melihat dimensi itu ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Sebuah dimensi berarti bukan cuma panjangnya yang berubah, bukan cuma kemudian lebarnya yang berubah atau tingginya berubah. Dimensi yang baru bicara mengenai ke segala arah. Dan saya berdoa Bapak Ibu boleh mengerti, memahami bahwa kita sedang mengalami perubahan ke segala arah menuju kepada kesempurnaan Kristus. Nah, saudara saya Tuhan, oleh karena itu buka hati kita, engkau dan saya ada dalam masa-masa yang sangat krusial sekali. Di beberapa waktu yang lampau saya bicara mengenai Anda berjaga-jaga dan sampai di mana secara timeline kita berada. Saya menutup dengan sebuah cerita soal teknologi. Nah, kalau bicara mengenai konsep akhir zaman Bapak Ibu, ini yang menarik. Kita lihat sini Bapak Ibu, ada flip chart yang bisa memudahkan kita memahami. Ini sebuah perjalanan. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil bangsa pilihan. Dan tentu saja setelah itu muncullah masa gereja. Masa gereja muncul. Dan ini kitab Daniel menuliskan, kalau Anda bertanya, Pak, siapa sih orang, buku mana, catatan kitab mana yang saya harus baca kalau bicara akhir zaman? Oh, semua kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Baru sebetulnya itu bicara mengenai sebuah kekekalan sampai kekekalan. Yang menarik adalah ini adalah zaman PL. Tuhan memanggil hamba-hambanya sampai satu masa, dan itu terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi orang bertanya, Pak, akhir zaman itu mulainya kapan sih, Pak? Akhir zaman itu sudah ada di abad pertama. Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah beliau meninggal naik ke sorga, bangkit naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, itu akhir zaman dimulai Bapak Ibu. Makanya kitab suci mengajar kita, Paulus, Petrus, Yohanes di abad pertama bercerita akhir zaman seakan-akan itu di zaman mereka. Tapi kok bisa sampai hari ini ada? Yes, itulah masa gereja. Anugerah Tuhan di sini. Sampai sebuah titik di mana nanti orang Yahudi, orang Israel, ini agak sulit Bapak Ibu karena ada orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Nah, tentu saja tidak mudah untuk waktu yang cukup untuk kita bisa mengurai satu persatu. Tapi ada masa di mana mereka itu harus menyelesaikan sebuah tugas dari sebuah ucapan yang mereka undang sendiri. Salib Tuhan Yesus berdiri dan mereka berkata, tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Mengundang kutuk buat diri sendiri. Oleh karena itu, ditunggu sama Tuhan 37 tahun. Tidak minta maaf, nggak ada koreksi. Apa yang terjadi? Tahun 70, Jenderal Titus masuk dan menghancurkan segalanya. Apa yang terjadi setelah itu? Pembuangan. Orang Israel tersebar kemana-mana dan zaman gereja dimulai. Inilah masa anugerah. Tapi mereka harus menyelesaikan sisa yang terakhir. Nah, seluruh nabi-nabi di PL yang ada, Anda boleh sebut yang namanya Daniel, Anda sebut yang namanya Yehezkiel, Yesaya, semua nabi itu hanya bisa melihat sampai zaman Tuhan Yesus. Saya ulang, seluruh nabi-nabi PL itu yang ada di sini hanya bisa lihat ke sini, yang di sini lihatnya ke sini, di sini lihatnya ke sini. Semua hanya bisa melihat sampai kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah center dari segala sesuatu yang ada. Nah, zaman gereja ini, Anda boleh membuka kembali kitab PL, carikan saya
ayat-ayat yang menceritakan dengan jelas secara eksplisit nabi mana yang pernah bercerita soal zaman gereja. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Semua bicara kepada peristiwa Tuhan Yesus. Atau mereka melihat ke zaman ini. Ke zaman ini. Ini. Sampai ke sana. Oh, ini bisa lihat, mereka bisa lihat. Tidak ada nabi di PL yang bisa melihat zaman gereja. Ini artinya ini adalah masa anugerah besar untuk Anda dan saya. Menjadi orang percaya itu besar anugerah Bapak Ibu. Oleh karena itu pastikan Anda mengerti panggilan hidup Anda yang luar biasa ini. Nah, jadi semua hanya bisa melihat sini, atau melihat ke sini, atau ke sana. Bisa lihat ke sini juga bisa, ke sini juga bisa, ke sini juga bisa. Nah, yang menarik adalah, tetapi ada satu nabi PL yang bisa melihat ke sini. Zaman terakhir penutupan dari gereja. Ada lagi nabi PL yang bisa melihat tepat di sini. Jadi batas terdekat atau batas terjauh di sini. Tapi kalau di tengah sini sudah tidak bisa. Siapa yang bisa melihat ke kisah ini? Joel 1, 2, 3 bicara mengenai hai Bani Sion bersorak-sorailah, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Bapak Ibu, ini pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir akan terjadi. Ada yang berkata, oh itu pencurahan pertama di Yerusalem, puji nama Tuhan. Roh Kudus curahkan berkali-kali. Tapi yang bersifat dunia, worldwide, yang dampaknya worldwide, yang pertama adalah yang terjadi di Yerusalem. Tetapi sebelum zaman itu berakhir, sampai nanti menuju kekekalan, akan dicurahkan sebuah pencurahan besar di sini. Sampai sini Bapak bisa mengerti ya? Oke. Nah, siapa yang kita harus lihat dalam semua situasi ini? Ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu tentu saja ada begitu banyak penafsiran Bapak Ibu, dan tidak cukup waktu untuk kita membahas pada ibadah hari Minggu seperti ini. Tapi saya akan memberikan sebuah highlight, bukan cuma Wahyu, ada kitab Joel, sudah disebutkan tadi, tapi ada satu nabi yang sangat terkenal, yang memiliki, ini sekolah kenabian luar biasa, kemampuannya luar biasa, hikmatnya dahsyat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat orang-orang dari wilayah-wilayah di luar tanah perjanjian, yang di Timur Tengah, itu mempelajari dasar-dasar sebuah kemampuan melihat alam, melihat bintang, angkasa, semua ke masa depan, belajar dari seorang nabi ini. Nabi ini bernama Daniel. Firman Tuhan, kita buka firman Tuhan, kitab Daniel. Bagus sekali firman Tuhan di kitab Daniel. Saudara Tuhan, sebelum saya masuk, kita akan lihat sebentar, dunia mengalami revolusi banyak sekali. Revolusi industri. Yang pertama, industri yang pertama. 1.0, revolusi industri. Ditemukan yang namanya mesin uap. Sejak itu, kerja lebih enak. Yang tadinya pakai tenaga manusia, yaitu pakai tenaga manusia, sekarang sudah pakai mesin. Produksi lebih banyak, lebih tidak melelahkan. Temuan indah mesin uap itu terjadi pada tahun 1750. Itulah revolusi industri yang pertama. Tidak lama kemudian, tidak berapa Pak, 3 lama segini nih. Muncul industri 2.0. Ditemukan yang namanya listrik. Masih ingat? Di Pulau Jawa? Ya, itu artinya Anda kembali ke revolusi industri kedua. Apa rasanya nggak punya listrik hari ini? Hari ini listrik semua, Bapak Ibu sekalian, saya listrik semua. HP Anda pakai listrik gitu. Makanya zaman sekarang begitu lowbat, nggak ada baterai, listriknya mati, rasanya sudah seperti anyaya besar, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Listrik penting sekali. Temuan terindah pada abad 20, bukan listrik, tapi tombol. Tombol adalah temuan terbesar abad 20. Saya nggak tahu, Anda dari tadi bangun pagi sampai hari ini sudah berapa kali pencet tombol? Pak, saya nggak pakai tombol, Pak. Pakai layar yang smartphone, yang pakai sentuh. Yaitu tombol semua itu. Konsepnya tombol. 3. 1970. Muncul yang namanya komputer. Lihat ini. 150. Ini 70.
Semakin kecil ya Bapak Ibu ya? Iya. Dan kemudian nanti muncul yang namanya Industri 4.0. Yaitu adalah munculnya gerakan besar yang mungkin tahunnya bisa berdebat Bapak Ibu. Muncul yang namanya revolusi industri keempat. Internet of Things. Semuanya. AI masuk semua. Bersyukur, tanda kutip, the good side dari pandemi. Kalau nggak ada pandemi Bapak Ibu, kalau nggak ada pandemi, sebetulnya 2019 kemarin, 2020, kita sudah masuk industri yang kelima. Lebih ngeri lagi, cepat sekali. Siapa nabi yang bisa melihat ini semua? Daniel 7, bagus sekali. Alkitab berkata binatang itu banyak di Alkitab Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat pertama, seekor binatang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 11, seekor binatang keluar dari dalam darat, dari bumi. Ada binatang dari laut, ada dari bumi. Jangan disamakan, beda semua itu. Yuk kita lihat sekarang, kita melihat firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan saja, kita buka firman Tuhan di kitab Daniel yang ke-7. Siapa bernama Daniel, boleh angkat tangan, saya nggak bisa lihat Anda, Anda bisa lihat saya. Daniel artinya adalah Tuhan adalah hakimku. Ayat ke-7, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya, dituliskan mimpi itu dan inilah garis besarnya, garis besarnya. Kalau sudah garis besar, tolong jangan Anda berusaha mencari yang namanya detailnya. Garis besar, kasih garis sebentar. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit, menggoncangkan laut besar. Kalau saya bicara laut besar, laut Mediterania, laut tengah. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Saya mengajak Anda untuk mulai, nah ini partisipasi supaya Anda jangan nonton ibadah, Anda harus beribadah. Kita akan melihat ada berapa kata ini yang ada di kitab Daniel 7 ini. Di peristiwa ini. 4 binatang yang berbeda. Syaina dalam bahasa yang digunakan. Kitab Daniel tidak menggunakan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, Aramik lebih di sana dipakai. Berbeda, ditulisnya juga dalam masa pembuangan. Berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan punya sayap burung Raja Wali. Aku melihatnya sampai sayapnya dicabut. Ia terangkat dari tanah, ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia, dan diberikan hati manusia. Ada singa punya sayap Raja Wali. Singa itu sudah raja hutan, sangat powerful. Anda tahu kalau singa, makanya orang tuh harus bedakan singa dengan kucing. Singa itu kalau lagi jalan, digonggong anjing Bapak Ibu, cuma noleh sebentar jalan lagi. Makanya kalau Anda melihat yang namanya banyak hal hari-hari ini, fokus pada Tuhan saja. Sesuai Tuhan, apa yang terjadi, Alkitab berkata, singa sayap Raja Wali. Singa sudah kuat, kecepatan berlarinya laksana Raja Wali. Raja Wali kalau terbang Bapak Ibu, kalau betul-betul tegak lurusnya, dengan cuaca yang pas, angin yang pas, dorongan angin yang kuat, kecepatannya itu bisa ratusan kilometer per jam. Bukan mencapai 250 kilometer per jam, cepat sekali. Itulah Raja Wali. Bayangkan, singa, sayap Raja Wali. Tapi tiba-tiba dicabut sayapnya, dia kehilangan kemampuannya, tegak hatinya dengan hati manusia. Siapakah singa ini? Nomor 1, itulah raja dari Babel yang namanya Nebukadnezar. Kok tahu Pak? Iya, Anda lihat ceritanya. Nebukadnezar sombong sama Tuhan dibuat gila. Setelah dia gila, panjanglah kukunya, rambutnya panjang, kena embun, makannya rumput tiap hari. Tapi setelah itu dia berubah menjadi raja yang berbudaya, raja yang baik, yang bisa mulai ngertiin rakyatnya. Dia berubah dari orang raja sombong yang sangat jahat menjadi raja yang baik. Kenapa? Dihajar oleh Tuhan menjadi gila. Hatinya manusia. Nebukadnezar. Berikutnya, ayat 5. Tampak seekor binatang lain, rupa seperti beruang. Seperti beruang, belum tentu beruang. Bisa panda, Pak? Mungkin. Saya nggak bisa ngomong. Tapi ya mungkin saja.
Tapi kan harusnya gagah ya. Ia berdiri pada sisi yang sebelah. Anehnya waktu dia berdiri, dia lebih condong ke sebelah. Dan di mulutnya dikatakan, 3 tulang rusuk masih dalam mulutnya di antara giginya. Dan dikatakan kepadanya, ayo makan daging banyak-banyak. Artinya ayo konsumsi habis. Siapa ini? Kita tahu sejarah mencatat bahwa Nebukadnezar dikalahkan oleh kerajaan Madi Parsi atau Persia. Madi Persia ini satu kerajaan yang akan berpisah. Seperti Anda tahu, Cekoslovakia menjadi Sekos dan Slovakia. Siapa lebih hebat? Persia. Siapa contohnya rajanya? Ahasveros, Xerxes, nah, itu ada di sini. Cyrus, Koresh di sini. Ini rajanya di sini semua nih. Kalau ini Nebukadnezar di Babelonia. Apa yang terjadi? Kerajaan ini lebih kuat yang ini. Betul saja dia di sana. Pertanyaannya, siapa sih 3 tulang rusuk yang digigit oleh kerajaan Persia? Berarti adalah 3 kerajaan sebelumnya yang sudah pernah dikalahkan. Yang pertama pasti adalah Babel. Yang kedua adalah Asyur. Yang ketiga adalah Mesir. Sejarah Bapak Ibu. Makanya kalau melihat sejarah hari ini, lihat akhir zaman, sejarahnya tuh faktanya banyak, tafsirnya dikit. Kalau zaman saya waktu masih kecil dulu, tafsirnya banyak, faktanya sedikit. Kalau sekarang tidak, sudah berbeda semuanya. Nah, Mesir dikalahkan oleh Asyur. Masih ingat, pada zaman Musa ada, itu rajanya sebenarnya bukan orang Mesir. Itu adalah dinasti Asyur. Makanya ingat, ada raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf adalah pahlawan nasional Mesir. Tapi bagaimana mungkin ada raja tidak kenal pahlawan nasional Mesir yang pernah menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Karena rajanya bukan dinasti murni dari Mesir. Itu adalah dinasti campuran dari Asyur. Asyur mengalahkan Mesir, membuat kerajaan di Mesir. Dan dikalahkan oleh Babel. 3 ini digigit oleh beruang tadi. Teruskan. Yang ketiga, tampak ekor binatang lain, rupa seperti macan tutul, citah. Citah, ini Babel ya, Babel, media Persia. Kita tahu dikatakan di sana, rupa macan tutul, 4 sayap burung di punggungnya. Macan tutul, citah adalah binatang pelari tercepat di muka bumi. Dan ada 4 sayap burung di punggungnya, dan berkepala 4, dan diberikan kekuasaan. Full of power. Siapa itu? Kerajaan ini adalah namanya Macan Tutul alias kerajaan Yunani Masedonia. Kok tahu Pak? Ya, karena Alkitab juga berkata dalam kisah kitab yang lain, kepala itu bicara mengenai terpecahlah kerajaan ini ke 4 arah mata angin, ke seluruh muka bumi. Babel, Persia, Yunani. Raja terakhir yang dikalahkan oleh Yunani sebelum pergantian ini adalah Darius. Dan The Great Alexander menjadi raja Yunani Masedonia, anak dari Philip kedua. Dan selama 12 tahun kehidupan pemerintahannya, dia sudah menguasai kira-kira 1/8 muka bumi, kalau tidak pakai laut mungkin 1/6. Luar biasa sekali. Dan pecah jadi 4, cepatnya luar biasa. Ayat 7. Kemudian dalam pertemuan itu tampak binatang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat. Gigi besar dari besi, ia lahap meremukan, sisanya diinjak dengan kakinya, ia berbeda. Ada kata yang tadi, Syaina, muncul binatang yang lain. Kata yang lain itu adalah berbeda. Sudah berapa tadi? Kita lupa untuk menuliskannya. Pertama adalah berbeda. Ayat 4 dikatakan. Ayat kelima, binatang yang lain. Kemudian ayat yang ke-6, yang lain. Yang ke-7 adalah binatang yang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, yang meremukkan kakinya. Ia berbeda, Syaina, dengan binatang terdahulu. Ia bertanduk 10 dan tampak tumbuh tanduk yang kecil.
dari tanduk tersebut. Yang keempat, muncul binatang yang keempat. Yang lain lah ya, yang lain. Yuk kita bahas yang ini saja. Kita langsung masuk saja ayat yang ke-17. Binatang besar yang keempat ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari bumi. 4 raja yang muncul dari bumi. Dan dikatakan bla 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 ayat 19. Aku yang mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda, yang syaina, berbeda dengan segala binatang yang lain, berbeda. Udah berapa kata berbeda dan lain tadi? Sangat menakutkan, giginya dari besi, gigi besinya, kukunya tembaga, gigi besi kuku tembaga, melahap, meremukan, injak-injak sisa dengan kaki. Jadi dia makan dengan giginya, dia remukan dengan kukunya, remahnya masih diinjak habis. Artinya apa? Powerful sekali. Teruskan dikatakan, dan 10 tanduk yang ada pada kepalanya. Kalau Anda melihat ayat 23, teruskan. Binatang keempat ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak dan meremukannya, menelan seluruh bumi. Ada yang bilang, Pak, ini jangan-jangan adalah cerita mengenai sebuah kelompok tertentu, Pak. Saya mau tanya, kelompok itu mendunia tidak? Seluruh bumi tidak? Kalau cuma 1/4 bumi, jangan dipikirkan dulu Bapak Ibu. Seluruh bumi harus menelan. Menelan, kata menelan, masih ingat ibadah beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, terkait dengan iblis mengaum-ngaum ingin menelan. Sebuah cerita yang sama, kata menelan. Yuk kita lihat binatang ini. Bapak Ibu, yang pertama singa dengan Raja Wali, yang kedua adalah beruang, yang ketiga ada citah dengan 4 sayap. Pertanyaannya, singa ada di kebun binatang, zoo ada. Raja Wali ada? Ada. Beruang? Ada. Citah? Silakan ke Taman Safari, Bapak Ibu, ada yang ada di daerah Bogor, Jakarta, Indonesia, Anda bisa pergi ke sana. Dan sayapnya pakai sayap burung, mungkin burungnya juga burung nasar, Raja Wali, Garuda, atau burung elang, saya nggak tahu, tapi ada. Binatang pertama, kedua, ketiga, makannya adalah produk bumi. Tubuhnya natural animal. Anda bisa lihat barangnya, Anda bisa ketemu, Anda bisa lihat situasinya, Anda bisa pegang. Ada semua di muka bumi. Tapi yang keempat berbeda. Giginya besi, kuku tembaga. Itu bukan binatang natural, itu adalah mesin. Gigi besi, Alkitab katakan di ayat yang ke-19, Anda lihat baik-baik. Gigi dari besi, ayat ke-7. Bukan seperti besi, bukan seakan-akan menyerupai besi. Giginya besi, kukunya tembaga. Apa artinya? Logam. Kalau sudah bicara ini Anda mulai mengerti, ini yang keempat ini bukan binatang natural. Ada yang bilang gini, tampilannya kayak komodo Pak, mukanya singa, cakarnya hebat. No, ini bukan binatang natural. Ini binatang adalah produksi mesin. Bentuknya logam. Ya jangan mikir mesinnya mesin cetak, mesin komputer atau mesin fotokopi Bapak Ibu. Udah pakai plastik semua tuh. Ini ada kandungan logamnya. Dari sini kita bisa melihat ini akan berbeda. Karena ini semuanya berbeda, ini yang saya sebut dengan nama AI, Artificial Intelligence. Ini loh kelak yang akan menelan, menguasai seluruh muka bumi. Ini. Dari sini kita bisa lihat, kalau sudah jelas bahwa yang namanya AI menguasai muka bumi, maka iman Anda juga harus syainah berbeda. Action Anda, mindset Anda, pemikiran Anda, cara hidup Anda harus berbeda. Kalau Anda tidak berbeda dengan yang terdahulu, Anda nggak bisa untuk berhadapan dengan ini. Saya ulang,
Sudah siapkah Anda yang bulan lalu, hari ini kita belajar mengenai apa yang Daniel lihat di masa depan? Apakah berbeda? Jawabannya adalah, ya. Kalau binatangnya saja sudah berbeda, maka yang penting adalah engkau dan saya juga harus punya iman yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, wawasan, semuanya harus berbeda. Jika tidak berbeda, engkau nggak bisa menang sama ini. Saya bukan anti teknologi Bapak Ibu, tapi kita melihat teknologi harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam waktu yang singkat saya akan bicara satu hal yang cukup penting Bapak Ibu. Pada abad pertama, Tuhan Yesus berkata, murid-murid, aku pulang ke rumah Bapa ya, aku siapkan tempat di sana, kalau sudah selesai semuanya nanti aku pulang untuk datang menjemput engkau, supaya di mana engkau berada, aku berada, engkau berada. Lihat ya, Tuhan bicara sama murid-muridnya, berjanji akan datang kembali. Semua murid-murid, ya setelah kematian Tuhan namanya rasul-rasul ya, mereka di kepalanya mempersenjatai dirinya, mengisi kepalanya dengan pemikiran, oh guru tuh cuma pergi hitungannya bulan atau tahun. Saya ulang ya, waktu Tuhan bicara sama murid-muridnya, ada sebuah kesan yang sangat kuat yang tercetak di Alkitab, bukan secara eksplisit, secara implisit. Mereka tanda kutip sangat amat yakin, ini tuannya, Tuhannya, gurunya, rabinya ini akan pergi hitungannya nggak sampai 2-3 tahun. Nggak sampai. Pokoknya pergi kan Mesias, sakti mandraguna, pulang siapkan tempat rumah, kamar-kamar, itu nggak perlu lama-lama. Begitu datang, nanti yang terjadi adalah mereka mempersenjatai pikirannya bahwa Tuhan akan datang di zaman mereka. Bukan zaman cucu, bukan zaman buyut mereka, bukan zaman cicit mereka. Di zaman mereka, Tuhan Mesias akan datang. Akibatnya apa? Di abad pertama mereka kerja tanpa kenal lelah. Pergi sedapat mungkin menginjil. Pergi untuk jangkau. Pergi untuk membaptis. Pergi untuk mengajar. Paulus di penjara bisa menunggu 5 tahun. Dia naik banding, siapa tahu diterima. Keluar penjara, dia ambil laptop, dia tulis surat-surat atau surat penggembalaan, dan kelak bisa jadi sebuah novel yang bagus. No, Paulus buat itu di penjara. Kenapa? Karena dia punya pemikiran, ini harus selesai di zaman saya. Banyak orang percaya, saya bilang banyak juga susah, statistiknya tidak ada Bapak Ibu, yang menaruh di kepalanya adalah, Tuhan akan datang nanti di zaman cucu saya, buyut saya, dia masih berpikir akhlak mungkin 1000 tahun lagi. No. Akibatnya apa? Mapan, santai, santui Bapak Ibu zaman sekarang, turun. Dia mulai ngelos, melepaskan hidupnya, pola pikir hidupnya dilepaskan. Akibatnya ada banyak hal, mereka tidak bisa bersungguh-sungguh mengerti. Kenapa? Karena di kepala mereka isinya adalah, ya Tuhan bisa datang masih lama gitu. Tapi saya percaya kalau kita hari ini menaruh dalam hidup kita adalah generasi yang paling mungkin, berpeluang paling besar, probability paling besar, menyaksikan dengan mata kita Tuhan akan datang. Menurut saya, kita akan bertindak berjalan berbeda untuk penjangkauan. Terus Tuhan, persenjatai diri kita hari ini. Kita akan mengalami yang namanya masa yang berbeda. Ini mungkin juga ada kaitan dengan sebuah dimensi yang baru. Tapi iman kita, wawasan, cara berpikir, pola kerja, action kita juga harus berbeda. Karena kita sedang masuki masa yang mungkin kita nggak pernah alami. Andai kata Tuhan belum datang 50 tahun lagi, hari ini dunia akan mencatat sejarah pandemi yang pernah melanda seluruh muka bumi. Dan saya berdoa hari itu, siapa tahu kapan Tuhan datang, tapi saya berdoa Bapak Ibu, persenjatai pikiran kita. Rasul-rasul, murid Tuhan Yesus, abad pertama, kedua terus mempersenjatai pikirannya. Mereka akan habis-habisan di zaman mereka, karena mereka tahu waktunya telah sangat singkat. Mari tanggalkan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hal-hal di masa sebelumnya. Saya menaruh dalam hidup saya begini,
masa pandemi, saya berpikir untuk diri saya seperti ini. Andai kata saya berbuat A, dan setelah pandemi gak bisa buat A lagi, Tuhan berkata A harus selesai, kita kerjakan B. Tapi saya juga berpikir yang nomor 2, kalau saya mengerjakan A dan pada masa pandemi ini saya nggak bisa bikin A lagi, artinya mungkin Tuhan nggak suka saya bikin A, saya harus pindah ke B. Apapun yang terjadi, pegang teguh, pegang firman Tuhan, jangan jadi lelah, percaya, janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berdusta. Sampai satu hari kita bertemu dengan Tuhan kita, dan kita boleh mendengar beliau berkata, hamba yang setia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu untuk mengerti hari-hari ini. Dunia sedang berbeda, syaina semuanya. Kami perlu hari ini sebuah hati yang Kau ubahkan untuk pergi, selesaikan pesan terakhir Tuhan Yesus tentang penjangkauan amanat aku. Berkati berlimpah umat-Mu, pengurapan Roh Kudus menguasai setiap kami. Saat ini, sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Mari jemaat Tuhan dikasihi, kita membuka tangan kita, fokus hati kepada Tuhan, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk baku adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkati sama-sama boleh berkata, amin.